Bang, salam kenal untuk kita semua. Lagi Baik, nyimak salam nih kenal. sikit-sikit ini. Ya, Hmm. oke. Untuk kasus Bang BJB ini memang viral ya, apalagi dengan nilai yang bombastis itu. Cuman saya hanya melihat dari mata hukum saja secara universal. Pada prinsipnya jika pada hukum pidana ya, itu sangat mudah untuk menelaah jika kita lihat dari materialnya. Kalau formilnya sih sudah jelas, itu semua pada umumnya mengerti. Hmm. Materialnya adalah kerugian. Kerugian inilah yang harus betul dibuktikan. Jelas dari Aman Yani yang terlibat dan dia berusaha untuk mengcover itu, melindungi dirinya dengan memberikan ah, dengan keponakannya siapa itu tadi yang perempuan yang keponakan si Ririn ya. Ya, Jadi itu jadi ada satu modus seperti itu. Jadi sebenarnya ini sangat mudah mentelisik dan menelusuri ini, kaitannya itu kan harus ada predikatnya kemana dia itu. ya. Pengambilan kerugian, itu aja yang ditelusuri dan itu harus betul-betul dituntaskan gitu loh. Jadi Eh, subjek hukumnya itu yang harus objek hukumnya sudah tampak. Yang harus diperdalam adalah subjek hukum. Siapa yang melakukan untuk apa, kemana, dan secara digitalisasi sangat mudah sih untuk ditemukan itu. Untuk sementara itu sih Bang, poinnya. baik, baik. Mister Blind, Siap, Mister ini Z. coba disapa ini, bapak-bapak ini siapa tahu ketiduran, saya takut. Bapak-bapak, bagaimana? Aman? Bapak-bapak Aman, aman, udah aman, tidur? aman. Oh, aman. Nah, balik lagi tadi ke ini ya, teman-teman. Mungkin kita sudah dapat tadi disampaikan Bang Maksi, ada versi penyidik. Saya sudah sampaikan juga versi Tony RM. Tapi kembali lagi, itu semua kan harus diuji di persidangan. Nah, tapi tadi menjadi menarik ketika sudah berbicara tentang motif. Karena kita sepakat motif ini nggak masuk akal. Sulit kita untuk nalar kita menerima ada orang yang hanya gara-gara 750.000 bisa menghabisi satu keluarga. Termasuk anak kecil loh. Ini keji. Ini Ya. tragedi ini. Nah, lalu kemudian kita mulai nih berdasarkan informasi-informasi yang lain ya. Kita melihat kalau memang Ririn ini pelakunya, seharusnya hutang piutang itu lebih tepat. Karena dia selalu menyebut yang namanya Aman Yani, ya Oh. kan? Ada pelimpahan hutang di situ. Nah, Hmm. implikasinya seharusnya sesegera mungkin Aman Yani ini dihadirkan. Terlepas apapun perannya, karena ini akan terurai Hmm. si Aman Yani ini. Karena Aman Yani inilah nanti yang akan menjelaskan sebenarnya. Hmm. Jadi untuk saat ini kita tidak bisa bilang dia pelaku atau apapun ya, tapi setidaknya dia merupakan bagian dari saksi kunci juga. Iya, dia disebut gitu ya. Ya, dan dia akan menjadi saksi kunci. Ketika dia membantah keterangannya uh, Ririn, Keluarlah. maka runtuh argumentasi pembelaannya Tony RM. Karena semua berawal dari Aman Yani, Hmm. ya kan? Hmm. Kehadiran Ririn di situ kan karena ada Aman Yani katanya mau nagih hutang. Iya, Kan gitu kan? Ini iya. versinya itu ya, versinya pembelaannya Tony Lah, RM. ya. Kalau Aman Yani membantah itu semua, maka gugur argumentasinya. Hmm. Maka yang berlaku adalah versi JPU. Hmm. Walaupun kita merasa janggal karena motif dendam hanya 750.000 itu, gitu loh. Itu sih. Ya, hanya mungkin kita berdebat soal motifnya ini yang nggak masuk akal. Tapi Motif. secara Iya. konstruksi hukum, ya berarti JPU berhasil gitu. Iya. Nah, Tapi kan sekarang sudah dibunyikan Mister Blind. Sudah dibunyikan, mau tidak mau kan
harus dari pihak pihak Tony harus membuktikan dong, ya nggak? Betul, makanya kita apresiasi Bang Herwanto ya. Terus Hmm, kemudian apresiasi juga direksi dari Bank BJB ya, untuk mendorong. mencari minimal ya minimal menemukan si Aman Yani ini Mm-mm. gitu loh. Setidaknya itu tadi bilang dimintai keterangannya sebagai saksi. Iya. Nah, ketika dia membantah, maka gugur argumentasinya Bang Tony RM. Oke, coba Karena saya tanya hmm, teman-teman dulu. Teman-teman semua yang ada di bawah, tapping, tolong tapping. Ini ya masuk bagian daripada inilah pertanyaan lah. Kira-kira ini motif dengan uang 750.000 yang menimbulkan rasa dendam itu, sampai ini sepakat apa enggak dengan 750.000 itu? Teman-teman semua ini ada 234 nih. Kira-kira sepakat atau tidak? Nanti akan saya sampaikan ke Pak JPU. Tuh, sudah ada berapa orang ini sudah tidak ini Bang Mr. Blind. Nih, saya ngomong nih, langsung saya ngomong nih kepada JPU di eh, Kota Indramayu. Jadi teman-teman netizen ini nggak percaya kalau itu dengan hanya 750.000 kemudian menimbulkan dendam yang sangat keji. Kita nggak tolerir kekejian ini, tapi motifnya kok mau pitung atau seket ini kan kayaknya tidak masuk akal nih. Halo Pak JPU. Meskipun Pak JPU bisa buktikan itu, tapi otak saya ini masih belum bisa nerima. Nih Pak JPU, mudah-mudahan Pak JPU nonton. Besok juga saya akan cut ini. Saya akan cut ini. Motif 750.000. Tadi juga Bang Irwanto nggak setuju itu. Mungkin teman-teman juga semua nggak setuju. Masuk goro-goro pitung atau seket nyawa manusia 5 itu loh melayang. Silakan, Mr. Blind. Mungkin bisa disebut-sebut tuh JPU di sana, Mr. Blind. iya, artinya bahkan saya sendiri pun Mr. Z Hmm. mencoba untuk begini loh Pak JPU, alangkah lebih lebih mudahnya rasio kita menerima ketika mungkin ada persoalan uang yang lebih besar. Ulangi lagi, ulangi biar biar menyala. Iya, mohonlah Pak JPU, ya kan, agar kita tuh sebenarnya rasio kita bisa lebih menerima ketika motifnya karena uang yang lebih besar. Hmm. Karena kita merasa sebagai orang yang normal ya, rasional kita dihajar mentah-mentah sama dakwaan JPU yang hanya mengatakan 750.000 untuk 5 nyawa loh. Hmm. Psikopat aja mungkin nggak begini-begini banget gitu. Kalau mungkin karena kelainan jiwa kita masih bisa terima. Hmm. Tapi kalau karena hanya uang 750.000 ditagihkan, kemudian dikatakan uangnya udah habis beli sembako, terus Ya, emosi membunuh orang itu ya, logika kita lah seperti tertampar. ya, ya, Makanya saya bangun hipotesa ya, kalau memang Aman Yani yang disebut-sebut, lalu kemudian ada kaitan hutang di antara mereka bertiga. hmm, Aman Yani punya hutang terhadap Ririn 300 juta, lalu kemudian Budi punya hutang terhadap Aman Yani 190 juta. hmm, Itu lebih make sense untuk kita ya, ketika misalkan Aman Yani bertanya, ya. Paman, Om, uang saya mana? Saya lagi nggak ada uang, tagih aja sama Budi. Nah, Ketika Ririn datang nanya ke Budi, Bud, kamu kapan bayar sama ini? Itu uang saya, Bud, tolonglah, bla bla bla. Terjadi percekcokan kemudian membunuh, itu lebih masuk akal. ya, oke, Nah, clear. Ya, lalu kemudian ketika Prio, kan uangnya 300 juta, 190 ada di Budi. Nah, kan dia tinggal bilang, nanti 100 jutamu ambil sama Aman Yani. Kan begitu. Kan katanya si Prio dijanjiin 100 juta. iya, gara-gara mau nagih 750.000, dijanjiin 100 juta. Berarti kalau seandainya 750 ribunya dikembalikan sama Ya, Budi, ya, berarti Ririn masih utang sama Prio.
99.250.000. Iya, iya, iya. Coba, coba Mr. Brand janjiin saya dulu. Janjiin saya 100 juta. Contohnya aja, contoh. Mr. Mr. Z, Z, ya, tolong bantu saya. Saya punya urusan sesuatu nih. Nanti ya, saya bayar 100 juta deh. oke. Lalu kalau saya jawab, sini 100 jutanya, nanti tak balikin yang 750.000 ya. Oke, oke, gini candaan ya teman-teman ya candaan ya. Ini aku mau nanya nih Bang Maksi Karepu. Bang Maksi Karepu kayaknya nih sepakat nih kalau motifnya 750.000 sehingga sadis 5 orang melayang nih Bang Maksi. Tuh, saya sama dengan Mr. Blend, Bang Her, tidak sepakat lah Mr. Ji. Ya. Ya kan, gak lazim lah, ya kan? Hmm. Bukan. Nah, satu hal saya sampaikan di sini, oke, apa yang disampaikan oleh Mr. Blend, oke, cukup jelas. Kemudian tadi ada pencerahan atau ya kalau saya bilang sharing lah dari Bang Hermanto, cukup Ya. mantap, cukup mantap. Artinya analisa secara logis, Mr. Ji, rasional, benar. Ya. Coba saya mau katakan ini Mr. Ji, ini yang sama-sama ada kelemahan, baik JPU maupun pihak terdakwa nih kan, Mr. Ji. Jadi masih karena kelemahannya tadi, kalau kalau saya bilang tadi ya Mr. Ji, kalau memang sidik jari itu ada di Cangkul sama di Palu itu, sebenarnya itu kan nggak ada. Hmm. Kalau saya bilang biar lebih gampang ini, karena sidik jari cuma ada di pintu geser Hmm. dan kemudian di tempat semprotan nyamuk. Saksi kunci pun kalau bilang nih cuma berdua lah, saling bersaksi berdua itu Priok dan si Ririn, saling bersaksi mereka dua kan gitu kan itu Mr. Blend. Betul. Makanya harapan kita yang Bang Her lagi bersurat, polisi coba berupaya ini memang harus berjuang ini mencari yang namanya Amaniani. Hmm. Kalau Amaniani sudah muncul, maka jadi terang menerang nih barang nih. Mr. Blend. Sepakat, Terjawab sepakat. kita. Selesai kita berdiskusi ini pasti. Karena dia belum muncul, maka saya bilang sama-sama ada kelemahan ini. Minim bukti. JPU minim bukti, kemudian Ririn juga punya narasi ini, cerita-cerita ini juga masih tanda tanya besar juga kan. Jangan salah Bang Maksi, tidak lama lagi juga akan muncul. Satu, sudah disurati sama Bang Herwanto. Itu dia. Dua, sudah dibuatkan laporan oleh Direktur Bank BJP Bang Maksi. Itu dia Mr. Ji, kalau sampai muncul ini amannya, ini maka jadi terang benderang nih barang ini. Hmm. Itu. Makanya malam ini saya harus apresiasi buat Bang Her. Mantap, mantap, mantap. Ya, makanya saya bilang tadi dia saksi kunci ini sebenarnya Amaniani ini kalau dia dihadirkan ya. Betul. Karena saya sepakat sama Bang Maksi untuk menuduh ya atau untuk mendakwa Ririn buktinya lemah. Yes, sepakat. Untuk mempercayai Ririn ya cuma mereka berdua yang saling bersaksi. Ya, Iya kan? betul. Betul. Jadi untuk kita mengarah saja ya patokan kita sama seperti penyidik berarti karena ada sidik jari yang ditemukan di mana namanya di TKP ya berarti faktanya memang dia ada di situ. Iya. Dan fakta lagi bahwa ada korban 5 orang. Ya. Itu fakta. Gitu loh. Aku tidak sependapat itu. Yang itu Ini, tidak sependapat. saya mau seini dengan Bang Her juga nih soalnya. Seirama lah, sefrekuensi terkait benar ada bahasa awamnya kan kecurigaan lah. Masyarakat umum pasti curiga, pasti menduga kepada si Ririn dan Priok. Sekali saya bilang Mr. Ji, kenapa di tanggal 1 sudah heboh di Indramayu, kemudian di tanggal 2 versi polisi mereka lari ke beberapa tempat sampai tanggal 6
tanggal 8 baru balik. Tanggal 7 berarti kan. Tanggal 8 baru balik. Hmm. Sampai tanggal 7, tanggal 8 baru balik. Nah, ada selang berapa hari, hampir seminggu itu. Hmm. Ya kan? Kalaulah benar versi ini daripada polisi, Mr. G, walaupun itu nggak menjadi kuat, tanda tanya besar aja. Kenapa mereka lari? Ya. Kalau benar ya, belum bisa juga dinyatakan mereka sebagai tersangka, belum ya, sebagai bersalah, belum bisa juga. Belum Hmm. bisa. Hmm. Kan begitu. Cuma jadi tanda tanya besar. Kok selama 7 hari mereka lari-lari, Mr. G? Hmm. Ada apa? Kan tanda besar juga. Apakah mereka memang nggak tahu ada heboh peristiwa itu, atau mereka lagi mau melancong kemana gitu loh, atau refreshing? Kalau Mr. G. begini Mr. Ji, ada pertanyaan sederhana nih. Emas itu dijual kemana Mr. Ji? Versi polisi ada tuh apa, Mr. Toko Blind? emas, di toko emas. Dia jual sekitar 3 juta lebih dia jual. Yang jual ya mereka dua itu. Habis mereka melakukan itu, kan mereka berangkat ke hotel. Ya. Ya, Ya. Habis mereka melakukan perbuatan itu, mereka kan ngambil handphone 3 buah. ya, Ngambil duit 7 juta. Versi Versi polisi ya. polisi. Sama si cincin dan kalung nih. Mereka bawalah 3 barang ya, itu. jual. Lalu kan itu sudah Sabtu itu kan kejadian Jumat. Ya, Udah Sabtu, mereka ke hotel itu dijual. Habis dijual itu yang terutama yang cincin ya dan kalung itu ya. Habis dijual, versi penyidik mereka beli terpal. oh beli terpal, oke. Mereka beli terpal. Nah, malam harinya habis hotel mereka datang. Jadi belum dikubur. Jadi waktu mereka ke hotel itu versi polisi belum dikubur. Oh belum dikubur. Mereka balik lagi di malam hari, barulah mereka masukin terpal itu di kuburan di belakang. Oke. Nah, berarti kurang lebih nih ya, ini kurang lebih hasil dari mengambil uang tunai sejumlah 7 juta, kemudian hasil dari penjualan emas itu 3 juta lebih, ya. Kita anggaplah 10 jutaan ya. Lalu kemudian ada uang hasil gadai mobil 13 juta. Ya, 14. 14 juta ya. 14 juta berarti di total kurang lebih 24 jutaan ya. Ya. Betul. Nah, pertanyaan saya, dengan mengantongi uang 24 juta, ngapain muter-muter terus balik lagi ke Indramayu? Ya. Udah sampai Surabaya, tinggal berangkat aja, mau ke Bali bisa, ke Sulawesi bisa, ke Kalimantan bisa. Jadi, Mr. Mr. Blind jangan tanya ke saya. Mr. Blind jangan tanya ke saya, tanya ke penyidik. Enggak, maksud saya begini, Pak. Gini. Kita telepon begini, kau pulang aja sini, nggak apa-apa kok, aman. Enggak, ini kita berusaha menjadi psikologinya terhadap pelaku ini. Ya, Pelaku betul, ya, betul, pelaku. betul. Orang yang Betul, punya betul. uang sebegitu ya, lalu kemudian ngapain berputar-putar? Kalau memang mau kabur, kabur sekalian. Apalagi sudah sampai Surabaya, ya kenapa mereka harus pulang ke Indramayu terus ngedaftar jadi nelayan berlayar ke lewat Indramayu? Ya. Jadi Emang ada ini profil dia sebagai nelayan. Ya itu dia. menurut versi penyidik, jadi mereka agar supaya aman mereka berlayar, Master G. Itu Memang saya tanya nih sama penyidik di sana. Emang namanya belajar tuh nggak berlabuh? oke. Makanya ini ada kembali tadi dua versi. Dua versi. Makanya keterangan si Priyo dan Diri yang tadi ke hotel bertiga dengan Joko, Jokonya mana? Kan gitu pertanyaan juga. Mana si Joko? Karena dia bertiga. Kok Joko turun di pertigaan? Pertigaan mana? Saya nggak tahu. Ini saya sudah tutup itu. Saya hapus tuh. Saya tanya ke Mr. Blend, bukan ke Mr. G, bukan Mr. Blend. Saya tanya, bukan ke Bang Tony. Kemana si Joko itu? Gitu. Oke, Ya. terakhir saya Mr. G sama Jangan dulu. Lemah kalau terakhir. Besok tuh libur. Aduh, Mr. G. Tapi ini menarik, Mr. Blend. Saya pikir hari ini kita pas ketemu Bang Her, kita sama-sama analisa. Ini buat edukasi buat teman-teman di bawah yang 200 berapa nih? 35 ya. Teman-teman ya. Jadi kami bernarasi berdasarkan analisa hukum ya. Jadi bukan sembarang-sembarang lah. Kira-kira begitu Mr. G. Terima kasih. Ya, artinya kan walaupun ketika misalkan kita belum bisa menuduh orang tersebut, kita anggaplah mereka sebagai pelaku.
otomatis secara psikologi forensik ya, kalau ketika seseorang itu sudah di dalam hatinya merasa bersalah, ya sebagai seorang pelaku nih, lalu kemudian dia mengantongi uang yang dirasa cukup, ya, dia akan pergi sejauh mungkin. Apalagi dia telah menghabisi orang, bukan cuma 1, 5 korban. Sebuta-butanya orang tentang hukum ya. Maksudnya walaupun dia tidak tahu hukum, tidak tahu pasal dan lain sebagainya, dia sudah tahu perbuatan itu salah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Terlebih lagi itu di kampung dia sendiri. Bukan cuman dapat hukuman dari pidana, bisa-bisa mendapatkan sanksi sosial dia. Ya kan? Iya. Itu sudah pasti. Karena itu tragedi satu keluarga itu. Yang lebih miris lagi ada anak yang kita tidak, ya Allah, 1 Ya, tahun aja belum genap umurnya. ya, ya. Ini Mr. Ben itu datang kan tanggal 28. Ya, Paginya besok kan tanggal 29. ya, Itu kan Jumat toh Mr. Ben. ya. Nah, yang saya selentingan yang saya ini terus besoknya itu dikubur Mr. Blind. Sabtunya, Mr. Ji. Itu berdasarkan versi tadi, Versi penyidik. penyidik. Itu versi penyidik. Ini versi ini nih. Versi versi mereka. Jadi malam itu meninggal tuh, terus dia bermalam di situ ya. Heeh. Begitu dia bermalam, tadi tuh beli kelengkapan tuh dengan bukan versi penyidik nih, ini versi yang Prio. Heeh. Ya, dia dikasih emas itu untuk beli makan, sekaligus beli ini. Itu Jumat. Kelengkapan itu Jumat. Kemudian di Jumat itu si pagi-pagi nih si Ririn Jumat pagi-pagi dia pulang. Dia pulang. Si Prio sama si Joko informasinya itulah dia menguburkan bukan pagi-pagi banget ya. Terus Mm-mm. setelah Jumatan dia datang lagi. Nih, Nah, berarti CCTV itu kan harusnya bisa merekam dia bolak-balik. ya itu yang menjadi pertanyaan Mr. Brand. Jadi ketika tanggal 28 ini saya menggunakan tanggal yang 2025 nih. Ketika tanggal 28 dia datang itu masih terekam Mr. Brand. Harusnya. Tanggal Ya, 29 siapa yang keluar, makanya ada yang jam 5 itu di malam Jumat itu yang beli kopi, kemudian apa itu di Jumat itu. Kemudian ini pulang ini pagi-pagi setelah bangun jam 9 itu dia pulang si siapa namanya itu Ririn Rin, itu. Ririn pulang. Nah ketika Ririn pulang ini Joko sama Rio. Joko sama Prio itu mengubur di sana nanti kesaksiannya di Prio itu. Kemudian ada lagi di hari Sabtu. Hari Sabtu ini sudah mobil Mr. Blind. Berarti hotel itu di hari Sabtu. Iya, hari Sabtu di Mogok, kemudian bermalam Minggu di hotel Hotel. itu. Kemudian paginya Senin mayat ditemukan. Begitu. Nah, sebentar. Kalau menurut versi penyidik, hotel itu sebelum mengubur. Begitu Bang Maksi ya? Iya, dia bolak-balik. Jadi Iya, bolak-balik. di Sebelum hotel baru kemudian pulang lagi, datang lagi untuk menguburkan gitu kan? beli terpal, Naik apa dia? beli terpal dia. Enggak, naik apa dia? Naik mobil, Mr. Ji. Mobil apa? Kalau yang pertama kan dia pakai Corolla, Heeh, oke, kan mogok, jual heeh. mas, hasil mas itu dipakai buat perbaikan mobil, dibayar, dan beli terpal.
Artinya ada yang ditutupi di sini, Mister Ben pasti tahu. Ada tutupi di sini tentang kan akun Dana ini cair ini rame di media di sana itu. Iya, maksudnya pencatatan. Nah, ini penting nih. Pencatatan waktu mereka check-in itu kan ada di buku resepsionis. Iya. Itu tanggal berapa? Itu setelah pembunuhan itu berarti udah besoknya. Berarti Berarti tanggal 29. tanggal 9 Sabtu lah, pokoknya Jumat kan kejadian. Jumat dini hari. Jumat ini hari ya. Berarti Mm-mm. Iya. Oke, Jumat dini hari itu masuknya di tanggal 29 kan. kan ada CCTV di Mm-mm. hotel tuh. Sama itu persis. Nah, ini benar copy paste nih. Jadi tidak langsung itu. Tidak langsung. Jadi kalau ada dibilang habis ini terus bawa mobil itu perampokan model apa itu? Nyicil nyicil balik lagi itu. Kalau Mister Ji, kalau dia jalan itu sama persis, cuma bedanya kalau versinya Ririn ada Joko, versi penyidik nggak ada Joko. Betul. Iya, iya karena nggak digulai itu di situ. Betul, Oke. betul. Oke, terus harusnya kan sudah ketemu tuh si Evan. Evan kan bilang saya nggak di mobil atas perintah Budi. Uangnya taruh di mana? Taruh di Budi. Loh, duitnya kok kurang kan harusnya kelihatan di situ. Nah, karena itu nggak ditelusuri, maka tertutuplah di sini jadinya. Tapi saya meyakini akan terungkap nanti ini. Mister Iya, Nah, iya. Ji, Mister Ji dan Mister Glenn, kita kembali ke bukti yang material ya, bukti yang Heeh. sesungguhnya di lapangan memang. Kita kembali situ ke sebetulnya bahwa tadi kita sepakat direct evidence, tidak ada saksi fakta, CCTV yang melihat langsung itu yang menjadi kelemahan. Minim bukti Betul. lah. Betul. JPU. Sebenarnya kalau kita kembali ke situ, kalau ini kan cuma tambahan yang luar, tapi kita bicara TKP, kembali ke bukti segitiga, Mister Ji. Bukti segitiga yang sangat lemah. Untuk oke, Mr. Blind, Bang Maksi, saya justru kesini lagi nih. Begitu diketahui dia meninggal tanggal 1, tanggal 2 lari ke Jakarta tuh. ya Jakarta sama Bogor info dari versi penyidik. Ya, oke lah. Katakanlah tanggal Jakarta, Bogor ini top-top ini. Udah kayak aduh, pelariannya ini. Jakarta, Bogor. Ini cuma berapa hari nih, tahu-tahu sampai lagi. Cuma 7 hari, 6 hari lah. Ya Kan terus 2 sampai 8 dia. 2 sampai 8. 6 ya hari. 2, 3. Ini sehari katakanlah di Jakarta, 3, 4 sampai di Semarang, Ya, 5, 6 ke Demak, 6 eh, baru ke Surabaya. wah, nggak masuk akal kayaknya ya, hitung-hitungannya susah. Iya, tapi itu masih cerita, Mister Ji memang. Itu masih asum cerita. Kan saya bilang dakwaan pun saya bilang itu karangan. Masih kita sebut karangan ya istilahnya kalau saya karangan. Itu Iya, kan dibuktikan juga. itu kan bagian dari kronologi saja sebenarnya. Iya. Jadi Oke. sama-sama harus dibuktikan pada fakta-fakta persidangan, baik pihak JPU maupun pihak terdakwa. Kira-kira begitu. Iya, iya, iya. Iya, tapi kan kita ini kan apa bisa ngitung-ngitung kan kalau dibilang hari ini tuh mau lari kemana itu pesennya begini. Ini kan larinya pakai travel terus ini katanya sampai Sidoarjo ini. Kemudian makanya itu tanda tanya ya. Saya itu belum pernah orang dari Kalimantan tuh kita tungguin aja pulangnya itu nggak pernah. Itu ada kejadian di sini larinya ke Kalimantan, mau tidak mau kita berangkat Kalimantan. Betul, kejar. Bukan menunggu, tungguin pulangnya aja. Ya, udah, mohon maaf nih, saya lagi-lagi gak percaya lagi yang ini. Silakan, Mr. Blind. Iya, saya sih tetap berharap ya, karena Aman Yani ini saksi kunci menurut saya, ya. Karena penentuannya nanti di situ. Ketika Aman Oke. Yani ini memberikan keterangan, ya, kemungkinannya ada 2. Membenarkan keterangan Ririn atau mematahkan. Kalau mematahkan, selesai barang ini. Sudah. Karena saya bilang tadi, runtuh.
argumentasinya yang dibangun oleh kuasa hukumnya Ririn. Karena semuanya bermuara dari Ahmad Yani. Ini. Tapi kalau dia seandainya mengakui, ada harapan tuh. Jadi kita berharap secepatnya ditemukan. Tapi kalau sampai misalkan Ahmad Yani kabur, misalkan ya, pergi, tidak ditemukan, ya maka Wallahu alam. JPU pasti akan kesulitan untuk benar-benar mencari bukti bahwa Ririn inilah pelakunya. Betul. Pakat. Kalau Priyo memang sidik jarinya ditemukan pada alat, ya, pada alat. Nah, Bang, izin bertanya bang, Siap, abangku. itu kan Ririn kan ponakan Ahmad Yani kan, Ponakan istrinya ponakan dari istrinya, berarti istrinya Ahmad Yani itu adalah bibinya, tante yang berhubungan darah dengan dia kan. Oke. Keluarga Ahmad Yani menyatakan di dalam wawancara podcast itu bahwasannya dari 2016 itu sampai sekarang tidak ada kabar. Ya, menghilanglah, coba menjauhi keluarga. Sampai di mana di tahun 2017 istrinya mengajukan pisah. Cerai dia. Oke. Nah, pertanyaannya, kalau kita mengkorelasikannya ke keterangan dari Bang Tony RM bahwasanya ada pertemuan Ahmad Yani dengan Ririn dan ini kan yang mereka dia disuruh beli nasi bungkus itu ya. Pertanyaannya Bang ya, saya di posisi Ririn nih. 2016 paman saya nggak pulang-pulang, ya kan, anak kemana anak, ya kan begitu nih, kan ini bibi saya nih, bibi kandung saya loh. Ya, kalau berdekatan Dan secara, iya bang ya, pasti kan nanya pulang lah om, ya kan, kasihan bibi, kan begitu loh. Di sini masih ini bang, masih ngocok pemikiran saya itu loh. Dan sampai kalau dari sampai ketemu dari cerita Bang RM tuh sampai detik malam kejadian pun dia sempat ketemu kan, walaupun akhirnya keluar dari situ kan. Pertanyaannya, masa sih dia dari sekian tahun pamannya ninggalin bibi kandung dia, ponakan-ponakan dia, kok maksudnya nggak ada etikat dari hati naluri di dia lah ya, sebagai ponakan tante dia tadi itu ngelapor, oh ada omnya, om di sini loh bi, gitu loh. ya kan sudah cerai tahun 2017. Iya, maksudku gini loh, bukan masalah kita cerainya loh, menghilang itu loh bang. Iya, jadi misalkan begini ya, misalkan ada bibi kita nih, sama suaminya misalkan, berantem. Selama masih suami istri kita urus dia, ya kan? Begitu dia sudah cerai, putus sudah itu, udah hilang dia. Artinya begitu ketemu lagi ya sudah bukan orang lain, sudah jadi orang lain. Pokoknya saya ini gimana ya, cuma gini bang, jujur kalau ditanya ya motif tadi abang ada yang bertanya motif 750.000, saya tidak setuju, tapi malah lebih saya pendekatannya bukan sebenarnya ada sesuatu di luar di luar cerita ini semua sebenarnya, kalau saya tangkap ya bang ya, karena per hari ini ya tiba-tiba ada berita Bang BJB melaporkan Ahmad Yani. Nah, saya bertanya dong, ya, apa pasal apa yang dijeratkan oleh Ahmad Yani sehingga, atau pelanggaran apa sehingga pihak Bang BJB melaporkan? Saya ada nyangkut dulu korelasinya ke kasus ini ya.
Nah, sedangkan wawancara Deddy Mulia KDM itu kan jauh sebelum mereka lapor, bahwa di situ kan ada Bang BJB mau bilang masalahnya udah clear, di mana hasil putusan dari divisi humas mereka lah, orang intern mereka menyatakan Ahmad Yani di tahun Januari 2016 SK itu turun dengan pemberhentian. Nah, tapi ada notulennya kan, pemberhentian itu berarti dipecat, ya kan? Dipecat tapi masih mendapatkan manfaat dana pasca kerja namanya. Nah, mungkin dalam peraturan itu dana itu jumlahnya 465 juta. Itu kan jelas detail tuh. Nah, dari 465 juta bisa dicairkan lebih awal cuma 20%. Berarti sekitar 114 juta lah itu. Nah, sisanya sekitar 351 juta itu dibayar cicil oleh Bank BJB setiap bulan. Kalau kita dibagi 351 sisa tadi yang 114 tadi dari angka 465 dibagi 3.200.000 per bulan yang diterima dia, berarti ketemunya di 109 bulan. Nah, 109 bulan dibagi lagi 12 bulan berarti ketemunya 9 tahun. Tinggal ngitung. Nah, pihak BJB ya menyatakan pengambilan pertama plus ya 3.200.000 itu di bulan April tahun 2000 April 2016 itu dengan Ahmad Yani sendiri 114 tadi. Itu menyatakan karena itu harus identik kata dia, ya kan? Nah, cuman ada di 2018, di 2016 itu diambil, mau ngambil tapi tidak jadi, ya. Pengambilan pertama itu disarankan tuh tanggal 2 April, cuman si Ahmad Yani mengajukan untuk pemindahan dari rekening ke BRI. Nah, itu Ahmad Yani. Nah, dasar itulah. Nah, tetapi di tahun 2018 ada yang ngajuin itu. Nah, itu masih pertanyaannya, Bang. Nah, maka kan ada namanya masih nerima uang, sebenarnya bukan uang pensiun sebenarnya itu. Dia itu kena pecat. Itu sebenarnya bahasa dunia kerjanya itu dana manfaat pasca kerja. Nah, itu kalau dia pensiun kan berarti kan berhenti dengan hormat. Ini kan dipecat dia, pemberhentian dengan tidak hormat. Beda loh. Kita, Bang. Enggak Bang, kan ini kan saya ditanya kan masalah motif kan Bang ya, motif. Nah, saya secara garis besar saya berpikir nih, hasil investigasi saya kemarin tuh hampir 5 jam di kamar saya, ya kayak ala-ala detektif itulah. Maka salah satunya saya menyangkut iya Bang, jujur aja, menyangkut ada nggak otopsi, ada nggak ini visum ada nggak SCE terhadap baju korban. Maka saya tanya tadi, korban itu dikubur telanjang apa masih pakai baju, kan begitu? Ya, terus apa Bang motifnya berarti? Belum. Kalau motifnya terkait, bukan, kalau ini sudut pandang saya ya, saya patut menduga, boleh ya, saya menduga ya. Maka di situ saya berpacu dalam pemikiran saya untuk nyari motif ini. Tapi untuk sementara yang saya kesimpulkan sebenarnya berhubungan dengan 24 miliar. Udah, itu aja dari saya dulu, Bang. Ya, kalau berhubungan dengan 24 miliar, posisinya Ahmad Yani itu atasan. Yang 2 orang ini, Budi sama Ririn, ini marketing. Nah, kalau keterangannya Ririn itu komisinya lebih banyak. Berarti Ririn itu lebih banyak bawa nasabah untuk kredit. Sehingga bonusnya banyak ya. Iya dong. Logikanya kalau kredit itu fiktif, Ririn berarti yang bawa lebih banyak. Harusnya Ririn yang dimatiin, bukan Budi. Tunggu dulu nih. Ini saya membaca di sini ya. Tolong ya didengerin dulu ya. Bank BJB telah melaporkan Ahmad Yani ke kepolisian untuk mencari keberadaannya setelah namanya muncul dalam kasus pembunuhan
satu keluarga di Indramayu. Direktur Utama Bank BJB, Ayi Subarna mengatakan, Aman Yani merupakan mantan pegawai Bank BJB BJB yang pensiun normal. Nih, di sini yang tertulis ya. Yang pensiun normal 2015. Jadi pensiunan normal. Jadi masih dapat uang pensiun tiap bulan. Ini kata Direktur Utama Bank BJB. Kalau ini sudah ini dikatakan begini, ya aku kalau ada yang membantah lagi yang monggo. Tapi yang jelas di sini. Berarti itu bertolak belakang yang keterangan orang BJB yang diwawancarai oleh KDM, Bang. Ini yang terakhir ini langsung direkturnya. Iya, sekarang sekarang orang yang berwenang untuk memberikan keterangan kan berarti direktur PT Bank BJB. Iya, harusnya tuh dia konferensi pers. Dan terus pertanyaan saya juga sebagai masyarakat, pasal apa yang dituduhkan ke Ahmad Yani oleh Bank BJB dalam hal kasus ini? Ya, kalau berkaitan dengan pekerjaan ya pasti kan? penggelapan dalam jabatan. Oke, tapi kan udah kelar katanya, udah selesai, nggak ada masalah lagi. Maka kan ditanya KDM, kenapa nggak dipolisikan? Ya sekarang yang dimintai KDM keterangan itu orang yang berkompeten dan berwenang untuk menjelaskan itu enggak. Itu dulu, Bang. Aduh, Jadi kalau misalkan kita mau dapatkan keterangan, bukan masalah berkompeten. Deddy Mulyadi KDM itu dia sebagai gubernur loh, Bang. Dia bilang loh, saya sebagai gubernur. Betul. Dia nggak mungkin lah. Berarti KDM sekarang begini aja, Bang. Masalah orang yang berkompetensi. Ini fakta ya. Ini fakta. Satu di wawancara dengan KDM mengatakan dipecat. Direktur utamanya mengatakan pensiun normal. Itu yang saya bilang maksudnya. Bang orang yang BJB berkompeten. minta polisi cari ya, Bang. Judulnya kita pun masih rancu judulnya. Oke, biarkan aku bicara sebentar ya. Ini tanggal berapa nih? 12 Mei 2026. Oke. Nah, ini ada kata-kata di sini nih. Nih, pensiun 2015. Jadi pensiun normal. Ini kata siapa? Kata ini Direktur Utama Bank BJB. Oke. Ini masih panjang nih, masih panjang. Oke. Ini juga ada Deddy Mulyadi minta polisi nih bertindak. Oke. Di sini juga ada lagi direkturnya. Ini video malah ini penjelasan Direktur Bank BJB Ahmad Yani dikaitkan dengan kasus pembunuhan. Ini jam berapa ini? 11 Mei 2026. Sama juga persis, gak ada bedanya. Nih, pensiun 2015. Oke. Itu kan dia pengen polisi itu mencari, ya kan? Berarti kan dia kan, nah korelasi contoh ya, kalau istri saya, mungkin saya punya korelasi bahwa saya suami dengan istri saya hilang, saya melaporkan karena 3 kali 24 jam ya mungkin saya minta carikan. Nah pertanyaannya, kalau dia menyarankan mungkin, tapi kalau minta itu bagus saya enggak tepat, kecuali dia penggelapan uang, sedangkan kasus itu udah kelar. Dia mungkin minta tolong, Bang. Malah sebenarnya menurut saya itu ya lebih bagusnya Bank BJB berkolaborasi dengan BRI untuk ya kan memberi database perbankan mereka untuk membantu penyelidikan tentang keberadaan. Nah, itu mungkin betul. Tapi kalau melaporkan, saya masih bertanya korelasinya apa pasal yang dikenakan kepada Ahmad Yani oleh Bank BJB? Penggelapan kah? Bang, kalau nggak ditulis begitu, wartawan nggak baca, Bang. Mungkin juga ngomongnya mungkin ngasih tahu, tapi ditulis melaporkan.
Nah, maka dari itu, Bang. Maka kan kita ini kan harus harus ini loh, Bang, meluruskan takutnya itu nanti digiring masyarakat kok melaporkan begitu. Ya, inti dari semua ini yang diceritakan ini bahwa dia ada ini, ada pensiun. Hmm. Mau dia dipecat, mau kita nggak tahu. Ada juga polisi yang dipecat tapi banding juga balik lagi. Nah, maksudku tuh, taunya kita ini dipecat, diberhentikan, tapi secara internal begini nih modelnya, kita nggak tahu ya Bang. Iya, cuma kan waktu itu kan pihak dari internal dari Bank BJB yang diwawancarai oleh Kadem itu, dia bukan hanya bicara narasi saja ataupun opini dia sendiri, tidak, tapi dibacakan berdasarkan berkas yang ada yang pernah penanganan kasus kredit fiktif itu, ya. Dibawa juga orang yang pernah memeriksa si Aman tadi, yang pernah nangani itu. Mereka bicaranya di atas data. Nah, disitulah saya sudut pandang saya, ya memang dia sebenarnya tidak pensiun tapi dipecat menurut SK. Kan ditunjukin SK-nya oleh ibu itu. SK apa tuh, divisi apalah mereka itu kan. Cuman oleh divisi internal mereka itu dikasih itu 6 bulan terhadap Aman Yani untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet tadi. Nah, dibalik ditanya, Pak, ini kalau memang ada gratifikasi, kita tanya sama Deddy Mulyadi. Malah tajam pertanyaannya. Kira-kira ada nggak dana ngalir di situ, atau dia hanya pakai KTP palsu dan bagaimana? Nah, tangkap di situ. Nah, kalau memang diduga ada gratifikasi ataupun sogok menyogok, ya kan, suap menyuap, ya kenapa nggak dilaporkan dari dulu? Kata Deddy. Benar juga kan begitu. Benar nggak, Bang? Oke. Aku kalau yang ini Kenapa setelah ada kasus ini? Nah, kalau memang mengarahkannya kalau arahnya mengarahkan ke kasus ini dan nama Bank BJB dibawa, tapi kan nama Yani tidak membawa secara langsung nama BJB itu. Dia pun daftar di mana? Bukannya Deddy Mulyadi itu komisarisnya Bank BJB ya? Saya nggak paham, Bang. Cuma kalau di dalam podcast itu dia bertindak sebagai gubernur. Ya, setahu saya gubernur itu komisaris Bank BJB. Saya nggak paham lah itu. Nah, Ya, tapi cuma setahu kan saya, yang dipanggil dia pas ya. tunggu dulu, setahu saya selain dia gubernur, dia itu juga KDM. Oke, ya, jadi intinya berita ini tadi sudah memasuki pada proses persidangan saksi mahkota. Yang terdakwa jadi saksinya, yang saksi jadi terdakwa aja. Ya, jadi hasilnya apa? Kesaksiannya Mr. Z? Apakah diskors? Saksiannya disingkat cerita bahwa siapa namanya itu Ririn, Rio, Ririn. bahwa saya tidak terlibat terkait dengan pembunuhan. Dah. Terus kesaksiannya terhadap Rio, dia membenarkan. Urusannya dengan Prio itu diceritakan, tapi pada intinya Ririn mengatakan bahwa dia tidak terlibat dalam kasus pembunuhan itu dan dibenarkan sendiri oleh Prio dalam persidangan itu. Oke. Jadi kalau sudah begitu ya mau diapa lagi? Oke, Mr. Blind. Ya, siap. Closing statement Mr. Blind, sudah lelah ini Mr. Blind, silakan. Oke. Buat teman-teman semua, kita semua di sini tidak memihak. Kita hanya berusaha menggali dan menyampaikan kebenaran berdasarkan data, fakta, dan realita. Jadi tetap kawal kasus ini terus, karena kita berharap keadilan akan kita semua akan mendapatkan keadilan, baik untuk korban maupun pelaku, dan kebenaran akan terbongkar. Siapapun pelakunya, ketika terbukti secara sah dan meyakinkan dia bersalah, maka harus dihukum seberat-beratnya. Terima kasih.
teman-teman sudah bergabung. Sampai jumpa di Terima kasih. komal berikutnya. Bang Maksi. Siap. Bang Maksi nih. Siap, Closing. mantap Mr. Blend closing statementnya. Oke, Mr. G, saya mau sampaikan bahwa pada kesempatan ini ada asas yang sangat fundamental di dalam hukum pidana, yaitu in criminalibus probationes deben esse luce clariores, yang artinya Nah, ini saya suka nih. Saya suka nih. bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Jadi kami berharap JPU harus menghadirkan bukti-bukti yang sangat jelas dan terang benderang agar supaya kasus ini menjadi sangat jelas dan lebih terang. Demikian, terima kasih teman-teman yang masih 200 berapa Terima ini? kasih Bang Maksi. Luar biasa Bang Maksi, luar biasa. Mr. Blend, Bang thank you. Irwanto. Bang Irwanto. Thank you, Masih ada Bang Irwanto? Ya, masih. Closing. Oke, siap. Ya, intinya saya mengajak seluruh teman-teman, terutama orang yang paham tentang hukum, berilah pendapat yang baik dan benar, jangan sesat menyesatkan. Itu aja, terima kasih. Oke, jangan sesat menyesatkan. Aku minta saudaraku nih dari Jakarta, closing statement 2 jam. Bang sering bener ini. Kan orang juga berbaik hati malah diketawai. Oke, silakan. Iya, yang apa namanya? Kalau saya sih ginilah, saya cuman lebih tekankan untuk Polri lah ya, terutama bagi teman-teman di Polri, insan-insan Bayangkara yang pengen jadi atau sudah jadi penyidik, ya coba profesional ya, mengedepankan azas praduga tak bersalah tanpa ada kekerasan. Tidak semestinya semua pembuktian untuk tindak kejahatan harus dengan kekerasan, karena ya tadi akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di masyarakat, karena zamannya sudah beda. Mungkin dari situ aja, Bang. Oke, terima kasih banyak abangku, terima kasih Bang Maksi, terima kasih juga Bang Irwanto, Mr. Blind, terima kasih banyak. Siap, makasih. Closing statement saya terakhir, saya tidak sepakat dengan dakwaan jaksa penuntut umum di Indramayu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bang Her, Bang Mr. Makasih Blend. Bang Herwanto. Makasih Bang Maksi. Siap, Bang Malik. Makasih Bang. Itu ya. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman semua yang ada di bawah. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.